Selanjutnya laporan penyelenggara oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Kolaka kepada Ibu Haja Andi Wahida SPDMM, kami persilahkan. Perlu kami laporkan kepada Bapak Bupati, dalam hal ini diwakili Bapak Sekda, ada 347 jabatan fungsional yang telah disetarakan dengan 2 kali pelantikan di bulan Desember 2021 dan di bulan Mei di 2022. Penyetaraan jabatan tersebut bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. Seperti kita ketahui bersama bahwa Bapak Presiden dalam berbagai kesempatan seringkali menyampaikan kegusarannya atas kinerja birokrasi pemerintah yang dinilai tidak mampu mengikuti dinamika dan perkembangan zaman. Menurut beliau, birokrasi di Indonesia tidak dapat bergerak secara inovatif, adaptif dan responsif, bahkan dalam konteks kebijakan percepatan investasi. Birokrasi dinilai menjadi salah satu faktor penghambat karena terlalu panjang jenjangnya atau birokrasi yang bertele-tele. Karena ini Menpan RB, saya harus menyampaikan karena beliau inilah yang memberikan kita jasa penilaian. Pada saat dia datang ke kantor, dia tahu mau kerja apa. Kenapa dia tahu mau kerja apa? Karena semua jabatan fungsional tanpa terkecuali butir kegiatan perjenjangnya sudah dicantumkan di dalam Permenpan RB tentang jabatan fungsionalnya. Saya selaku analis kebijakan, saya datang ke kantor, saya sudah tahu, oh saya analis kebijakan, saya tahu butir kegiatan harus saya lakukan untuk mendapatkan angka kredit apa aja. Misalkan saya membuat telaah kebijakan, saya membuat naskah akademik, itu adalah capaian angka kredit saya. Perencana lain lagi, peranata komputer lain lagi, sudah ada di masing-masing permentan jabatan fungsional. Itu yang disebut mandiri. Jadi kalau dibilang pejabat fungsional tidak butuh atasan, itu salah. Kenapa? Karena pada saat dia mengajukan mengajukan angka kredit gitu ya Pak, semua bentuk penugasan itu menjadi justifikasi. Saya buat naskah akademik, saya buat telaahan gitu ya, itu tidak bisa saya klaim sebagai Pak kalau tidak ada penugasan dari eselon 2 saya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu semua harus dapat penugasan gitu ya. Kalau nggak dapat penugasan semaunya gitu ya, Bapak Ibu bisa kebayang nih, misalkan pemadam kebakaran. Ada kebakaran di Kabupaten Kolaka gitu ya, di pasar, ditugaskan, ayo kamu berangkat. Saya nggak mau, saya mandiri. Ayo gimana? Bapak Ibu kebayang nggak kacaunya? Gitu ya. Jadi bukan gitu. Jadi hierarki di dalam perjenjangan di dalam kategori Pak. Gitu ya. Harus tetap butuh penugasan dari atasan. Kalau misalkan tidak penugasan, itu bentuknya gimana? Itu boleh, tapi diklaim sebagai tugas tambahan. Gitu ya, bukan di dalam tugas pokok. Kan ada komposisinya ya, kalau dalam pengumpulan angka kredit. Kemudian, kalau tadi disampaikan jabatan rangkap, saya mau tanya dulu Pak. Si jabatan fungsional perencana ini adalah hasil penyetaraan. Ya. Betul ya? Sebelumnya strukturalnya namanya apa Pak? Di bawah bidang. Iya, nomenklaturnya apa Pak? Saya pengen tahu, makanya kenapa disetarakannya ke perencana gitu. Saya pengen tahu. Dia kasubid apa? Kepala seksi apa? Kepala seksi perencanaan kawasan pada bidang PSU misalnya. Oh gitu. Jadi dia eselon 4. Jadi baik gini Pak. Jadi kalau kita bicara jadi JF perencana itu nggak bisa. Gitu ya, kenapa? Karena kita nggak tahu butir kegiatannya si perencana kawasan ini ngapain, gitu ya. Betul. Jadi kalau kami di pusat Bapak Ibu, misalkan kalau kami kan di pusat memang memberikan memberikan rekomendasi langsung. Jadi kalau kami dengan instansi pusat, kami panggil instansinya. Kami tanya misalkan kepala bidang perencanaan anggaran dan apa gitu ya, kami tanya ini tugasnya ngapain gitu ya, apa yang dia lakukan, baru kami bisa berikan rekomendasinya ke jabatan fungsionalnya apa. Karena kalau kita hanya lihat nomenklaturnya, kadang-kadang di dalam SOTK itu bukan itu yang dikerjakan gitu Pak. Nah ini perlu dikaji ulang nih. Yang pertama perlu dikaji ulang, yang dilakukan si mantan Kasubdit, mantan eselon 4-nya ini, yang sekarang jadi JF perencana ahli muda, itu apa sebenarnya butir kegiatannya gitu ya.
Ya, kalau misalkan memang berkesesuaian dengan butir kegiatan JF perencana, lanjut, gitu ya Pak ya, lanjut. Tetapi ternyata setelah dikaji, disandingkan gitu ya, butir kegiatan si Kasubdit perencanaan kawasan ini gitu ya dengan JF perencana kok nggak sesuai gitu ya. Karena kan di perencana ini dia megang perencanaan anggaran gitu ya, rencana strategis dan lain-lain gitu ya. Ternyata nggak sesuai. Oh ternyata si Kasubdit perencanaan kawasan ini lebih ke JF teknis permukiman misalkan gitu ya. Itu bisa disesuaikan gitu. Jadi bisa ada penyesuaian JF ke JF hasil penyetaraan berdasarkan surat Menpan ke Mendagri tanggal 31 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 gitu ya. Namun ini perlu dikaji baik-baik Pak gitu ya. Kenapa perlu dikaji baik-baik? Jangan sampai ini sifatnya subjektif gitu ya. Saya nggak mau, saya nggak suka, saya maunya ke sini gitu ya. Karena kalau hanya berdasarkan subjektivitas ini hanya seperti bola salju saja gitu ya. Permasalahan nanti makin besar, sedangkan ini hanya last chance, sudah nggak ada lagi gitu pemberian batas waktu. Nah kalau misalkan ternyata memang dicocok di JF perencana gitu ya, gak usah dipapain, lanjut di JF perencana, kedudukannya gimana gitu ya. Nah jadi dalam jabatan fungsional sesuai dengan Permen 7 dan kedudukan jabatan fungsional di dalam PP 17 tahun 2020. Jadi jabatan fungsional itu berkedudukan di bawah JPT Pratama, JPT Madya, administrator dan pengawas. Nah di dalam satu unit misalkan eselon 3-nya masih ada gitu ya, tadi Kasubdit perencanaan. Perencana ini berkedudukannya di mana? Di bawah eselon 3-nya. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah seputar butir kegiatan dia JF perencananya apa? Ahli mudanya. Nah si Kasubdit perencanaan itu apa? Nanti dia lebih ke fungsi manajerialnya Pak. Dia pengawasannya gitu ya, kemudian pelaporannya lebih ke fungsi manajerialnya. Namun teknis perencanaan gitu ya, itu dilakukan oleh para JF-nya gitu ya. Nah bagaimana nanti misalkan ada JF-JF lain nih, misalkan Bapak di Dinas Perumahan ada JF teknis misalnya ya, teknis perumahan, itu nanti apa di bawah Kasubdit perencanaan? Tidak gitu ya. Jadi pertanggungjawaban kinerja itu JF itu boleh di mana aja, kita melihat struktural mana yang memang memahami karakteristik pekerjaannya gitu ya. Misalkan ada teknik tata bangunan dan perumahan contoh misalnya ya gitu. Apakah memang di bawah Kasubdit perencanaan? Enggak. Kenapa emang nggak di bawah Kabid perencanaan gitu? Enggak. Kenapa? Karena Kabid perencanaan ini megangnya anggaran, dia nggak ngerti teknis. Jadi kalau dia nilai kinerjanya gitu ya, dia nggak ngerti apa yang dilakukan si JF teknis. Jadi yang harus menilai kinerjanya si JF teknis ini ya Bapak selaku kepala dinas yang lebih memahami secara substansi keseluruhan teknisnya gitu ya. Jadi kalau JF nggak bisa kita pukul rata, si ahli pertama ahli muda di bawah eselon 3, ahli madya di bawah eselon 2 itu nggak bisa. Kita lihat lagi kedudukannya dan bagaimana kinerjanya itu dipertanggungjawabkan karena berkaitan dengan penilaian kinerja juga nantinya gitu Pak. Jadi ini perlu dikaji ulang dulu Pak, benarkah memang dia JF perencana cocoknya? Kalau misalkan benar, ya nanti kedudukannya tetap di bawah eselon 3-nya gitu ya. Cuma dibedakan saja ruang lingkupnya dan pengelolaan kegiatannya gitu ya. Strukturnya. Struktur organisasi nanti tetap Pak. Jadi maksud misalkan kalau misalkan dia masih ada eselon 3-nya itu tadi, si JF-nya itu di bawah eselon 3-nya. Tapi kalau misalkan JF teknis di bawah kepala dinasnya. Gitu Pak, tetap. Cuma di dalam struktur itu tidak ada perjenjangan madya, bawahnya muda, utama, pertama itu nggak ada. Jadi langsung di bawah misal kelompok jabatan fungsional. Itu jadi tidak di case lagi oleh di dalam SOTK. Kalau tidak salah, biar jangan ini ya, biar tuntas ya. Karena menurut saya Bu ini harus dirubah. Menurut saya SK Bupati tentang struktur organisasi itu. kalau tidak salah, bagian organisasi sudah menyampaikan semua ke SKPD perbuk tentang perubahan struktur organisasi hasil penyetaraan. Mungkin karena SKPD-nya jauh jadi belum sampai. Ya, kebetulan kami sudah Tapi terima. alhamdulillah kalau sudah terjawab, Sudah ada. itu harus disesuaikan karena di sana strukturnya jelas Pak. Jadi strukturnya saya lihat itu yang jabatan fungsional hasil penyetaraan di bawah bidang. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Terima kasih Bu jawabannya ya. Masih ada lagi mungkin kepala dinas yang akan meninggalkan tempat dan ada yang mau titip pertanyaan. Iya, silakan Pak Kadis Kesehatan ini Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber dan Bapak Ibu Kepala SKPD seluruh peserta. Terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Kadis Perumahan tadi terkait dengan jabatan fungsional, kalau kami seperti di puskesmas itu kan puskesmas itu punya kepala puskesmas jabatan fungsional, tetapi ada tambahan sebagai kepala puskesmas tugas tambahan.
Nah, di dalam penilaian itu kemudian sekarang dengan adanya perubahan itu penilaian staf atau pejabat profesional yang ada di puskesmas itu langsung ke kepala dinas. Padahal mereka ini punya tugas tambahan selaku kepala puskesmas. Apakah itu berkaitan dengan tugas fungsionalnya atau apakah itu tidak melekat pada jabatannya selaku kepala puskesmas? Kemudian yang berikut, jadi di kesehatan ini Bu, mungkin informasi bahwa di kesehatan terkait dengan tugas-tugas administrasi ini sebagian besar juga masih dipegang oleh tenaga fungsional. Nah, apakah ketika mereka sebagai pejabat fungsional memegang jabatan administrasi, apakah itu bisa dikatakan dia beralih ke fungsional administrasi ya, tidak lagi ke jabatan fungsional teknis? Ya, contohnya seperti misalnya begini Bu, pejabat fungsional yang punya disiplin seperti misalnya epidemiologi, terus menjadi perencana dalam arti perencana yang berkaitan dengan keuangan, administrasi, perencanaan seperti itu. Bagaimana posisinya kalau seperti itu, Bu? Makasih. Sedikit Pak Kadis, penilaian tadi apakah penilaian angka kreditnya atau penilaian kinerja? Penilaian kinerja dan termasuk penilaian angka kreditnya. Sudah bisa dipahami. Ya, untuk sementara begitu, Bu. Makasih. Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Jadi mohon izin menjawab Pak. Jadi terkait tugas tambahan sebagai kepala puskesmas gitu ya Pak. Nah sebenarnya ini kami akan mendiskusikan dengan Dagri dan Deputi Kelembagaan Pak. Karena banyak misalkan jabatan fungsional dikasih tugas tambahan gitu ya, yang memang selaku manajerial, malah dominannya manajerialnya gitu ya. Nah bahkan ini di pusat, misalkan kepala balai di ESDM ya Pak, kepala balai, kemudian direktur politeknik, itu ternyata JF Pak, JF dosen gitu ya. Tetapi kalau misalkan ini berhubungan lagi nih sama penilaian jabatannya, kelas jabatannya gitu ya, karena nggak bisa dikasih kelas. Kenapa nggak bisa dikasih kelas? Karena dia JF gitu ya. Misalkan dia JF-nya ternyata lektor 11 gitu ya, tapi dia megang fungsi manajerial loh Bu, dia itu direktur politeknik, masa kelas jabatannya sama kayak ahli muda gitu ya, itu banyak komplainan gitu ya. Nah ini kami lagi sedang merapatkan nih Pak, kalau memang dia fokusnya di fungsi manajerial, seharusnya dia di struktural aja gitu ya, karena itu juga berpengaruh terhadap kelas jabatannya dia gitu kan, karena kan tugas tambahan itu tidak bisa dinilai secara kelas Pak gitu ya, jadi nggak akan ngaruh ke penghasilan gitu ya. Nah ini kami ingin membahas juga. Nah kalau sekarang karena dia masih tugas tambahan bentuknya dan kepala puskesmas itu memang relevan atau berkaitan dengan fungsi JF kesehatan Pak gitu ya. Jadi kalau misalkan dibilang penilaian kinerjanya, penilaian SKP-nya, dupaknya itu masih bisa Pak diakui, namun memang secara komposisi jadi tugas tambahan, bukan di tugas pokok atau tugas utama, itu masih bisa dipertanggungjawabkan kalau sekarang posisi existing. Kemudian dikaitan dengan penilaian kinerjanya, memang karena dia JF Pak, dia tidak punya kewenangan menilai kinerja gitu ya. Jadi pejabat fungsional itu tidak punya kewenangan menilai kinerja, ya otomatis penilaian kinerja harus ditarik ke strukturalnya, ke kepala dinas Pak, itu konsekuensi gitu ya. Jadi memang kepala dinasnya yang memang berperan untuk penilaian kinerja, karena fungsional nggak bisa Pak menilai kinerja fungsional lainnya, walaupun dia diberikan tugas tambahan sebagai kepala puskesmas, itu bukan jabatan gitu ya, tugas tambahan, tetap nanti direfer ke strukturalnya gitu ya. Kemudian tadi ditanyakan Bapak, misalkan mungkin dia jadi epidemiolog gitu ya, namun tetap megang keuangan gitu ya Pak, jadi mau ditukar ke perencana gitu ya, perencana. Jangan Pak sayang. Jadi gini Pak, perlu dipetakan kembali dulu secara butir kegiatan utama di bawah dinas Bapak itu yang dikerjakan apa. Misalkan dia dulu kasus atau struktural terkait dengan teknis kesehatan gitu ya, makanya dia disetarakan ke JF epidemiolog gitu ya. Perlu dipetakan nih, si epidemiolog ini di bawah dinas Bapak itu tugas utamanya memang teknis kah gitu ya, tugas utama yang dia pegang nih secara struktur ya Pak, kita nggak bilang penugasan, kita nggak bilang tugas tambahan, secara struktur, secara resmi gitu ya, waktu dia dulu masih struktural gitu kan, memang dominannya di epidemiolog kan. Misalkan iya ya dia memang harus tetap di epidemiolog. Kalau misalkan ternyata dia pegang anggaran gitu ya, pegang perencanaan dan lain-lain seperti waktu struktural. Jadi gini Bapak Ibu, saya pun dulu struktural gitu ya, kami dulu di Menpan itu disetarakan tahun 2020 habis kami Pak eselon 34, tidak tersisa gitu ya. Jadi di bawah eselon 2 kami langsung kelompok jabatan fungsional gitu ya. Dulu saya waktu struktural saya megang tuh anggaran, saya megang Renstra gitu ya, saya megang KAK segala macam tuh saya pegang gitu ya.
Nah setelah jadi fungsional, saya masih megang nggak? Masih. Kenapa saya masih? Ini perlu dipertanyakan, gitu ya. Apakah memang pola kerja di unitnya aja yang salah, gitu ya? Atau memang ternyata setelah dihitung kebutuhannya dibutuhkan JF perencana di sana, gitu ya. Nah kalau di kami ternyata pada saat dikaji ulang secara kebutuhan di bawah asdep kami itu seharusnya ada JF perencana ahli pertama. Itu tetapi karena nggak ada nih pengadaan CPNS ya, jadi dia belum terpenuhi nih si kebutuhannya ini, sehingga masih kami yang megang Pak, gitu ya, kami yang megang. Jadi itu menjadi tugas tambahan, saya klaim di dalam SKP saya sebagai tugas tambahan, di dalam pak saya juga tugas tambahan, gitu. Nah di tempat Bapak perlu dikaji ulang, makanya tadi si epidemiolog ini apakah memang fungsi utamanya dia teknis atau memang dia itu secara struktur fokusnya lebih ke perencanaan anggaran mungkin gitu ya Pak ya. Nah itu berarti harusnya JF perencana. Kalau dia hanya sesekali pegang anggaran, sesekali pegang keuangan, ya berarti itu tugas tambahan gitu ya. Jadi jangan sampai karena penugasan dan tugas tambahan ini kita jadi dominan gitu ya, malah kita refer ke JF yang nggak berkesesuaian. Nanti kalau hilang penugasannya, hilang tugas tambahannya, matilah karir orang tersebut Pak, gitu ya. Karena udah nggak ada lagi gitu ya. Jadi balik lagi ke tugas utama. Jadi perlu dikaji baik-baik Pak, dominannya di mana. Baik, mungkin masih ada. Iya, masih bersedia. Iya, satu lagi barangkali ya. Silakan. Terima kasih Bu, mungkin langsung saja. Kami dari Dinas Perikanan waktu penyetaraan pejabat profesional itu ada 5 kepala seksi kami yang diangkat menjadi penyuluh perikanan, profesional penyuluh perikanan. Sementara Undang-Undang 23 itu tentang perintah daerah tidak dibolehkan ada penyuluh perikanan yang tangani daerah. Bagaimana dengan ini Bu? Terima kasih, itu saja. Baik, sebenarnya penyuluh perikanan ini secara kedudukan ini ditarik provinsi, betul ya Pak? Nah, ke pusat ya? Sudah di KKP semua ya? Jadi dia pegawai KKP gitu maksudnya? Oh ini sudah pernah ditanyakan ke provinsi dan Dagri belum Pak? Karena ini sebenarnya seharusnya ya, kami nggak mau mengkoreksi pihak manapun ya. Pada saat pemberian rekomendasi itu dicek baik-baik per orang Pak, per orang perjabatan gitu ya. Nah ini karena sudah terima rekomendasi, sudah dilantik di penyuluh perikanan, silakan nanti mungkin koordinasi ke provinsi dan Dagri Pak, terkait kedudukan kepegawaiannya aja. Sebenarnya walaupun dia penyuluh perikanan, dia statusnya pegawai KKP, itu tetap bisa diberikan penugasan di instansi sekarang nih di kabupaten gitu ya, bentuknya penugasan. Walaupun secara status dia ditarik ke pusat, namun mekanismenya ini yang belum dibicarakan memang Pak. Itu hasil penyetaraan. Jadi silakan nanti koordinasi ke Dagri sama provinsi. Kalau misalkan secara mekanisme penugasan ini belum bisa dilaksanakan, gitu ya, ya otomatis opsi satu-satunya adalah penyesuaian JF ke JF Pak, yang sampai 31 Desember 2022. Tetapi seharusnya bisa Pak, karena kan otomatis di daerah itu ada dinas teknis punya KKP nih, gitu ya. Karena kalau mau disetarakan ke JF lain nggak ada lagi. Ya di dinas perikanan itu selain penyuluh perikanan gitu ya, karena kan ini masalah kedudukan aja nih. Gitu ya. Nanti gimana silakan koordinasi dulu ke provinsi dan Mendagri. Mungkin kami nanti akan bahas juga ke instansi teknisnya Pak, ke KKP-nya. Baik. Cukup kali. Kami persilakan kepala dinas yang masih ada urusan di luar, mungkin masih ada tugas-tugas lain, akan untuk meninggalkan tempat. Ya. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman peserta sosialisasi yang saya muliakan, ya mohon maaf karena tadi didahului yang pertanyaan. Sesuai jadwal sebenarnya masih panjang ini sampai sore, jadwal kita sampai jam 17.30. Oleh karena itu mohon bersabar, kita terima materi dulu, kemudian kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, kita tanyakan. Baik, Bapak-Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, sebenarnya pada saat penyetaraan itu ada beberapa hal yang seperti tadi dipertanyakan, yang para pejabat fungsional hasil penyetaraan itu banyak bertanya ke kita sebagai SKPD teknis. Yang pertama, apa tugas mereka sebenarnya yang mereka mau kerjakan. Yang kedua, bagaimana pengembangan karir
jabatan fungsionalnya. Kemudian seperti yang dia tanyakan tadi Kepala Badan adalah bagaimana sistem kerjanya. Ini yang paling banyak ditanyakan ke kita. Oleh karena itu, untuk menjelaskan hal-hal yang permasalahan-permasalahan seperti ini, saya persilakan kepada Ibu narasumber untuk memaparkan materinya. Silakan. Boleh turun, izin. Baik. Baik, Bapak Ibu, saya izin berdiri ya. Ibu izin saya di depan. Jadi baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi saya memperkenalkan diri. Saya Mita, Bapak Ibu, saya mewakili Asdep Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur. Nah, kalau penyetaraan ini memang sudah ditusi kami sejak Permenpan 28 terbit gitu ya. Dan kebetulan saya ketua Pokjanya. Gitu. Jadi silahkan jika misalkan nanti ada pertanyaan terkait substansi yang saya berikan. Ini operator Mbak Mita. Baik, boleh di next. Baik, jadi tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Sekda terkait target penyederhanaan birokrasi, gitu ya. Ada 3 tahapan. Yang pertama penyederhanaan SOTK, penyetaraan jabatan, kemudian penyesuaian sistem atau mekanisme kerja. Nah, kita sudah di ujung nih di penyesuaian atau sistem mekanisme kerja. Tujuannya apa, gitu ya? Jadi jangan lupa Bapak Ibu, setelah mengarungi 3 tahap tersebut, tujuan utamanya adalah menciptakan organisasi yang agile dan dinamis, gitu ya. Nah, sebenarnya kalau disampaikan bahwa ini perubahannya cepat, instan gitu ya, iya memang kita dipaksa gitu ya. Nah, nggak bisa kita pungkiri kadang-kadang paksaan ini tuh adalah metode yang paling efektif gitu ya. Kenapa saya bilang metode paling efektif? Dulu sebelum pandemi, Bapak Ibu mungkin nggak kenal Zoom, saya pun nggak kenal Zoom gitu ya. Dulu sebelum pandemi kita nggak ada tuh rapat by Zoom gitu ya. Nah, setelah pas pandemi ini kita dipaksa nih, kita harus tahu digital gitu ya. Kita jadi belajar bahwa kita bisa kok rapat nggak harus tatap muka, kita bisa pakai Zoom, kita bisa pakai Microsoft, kita bisa pakai Gmeet gitu ya. Yang tadinya mungkin nggak paham, kita dipaksa paham. Nah, kalau kita bicara penyederhanaan birokrasi, kita dipaksa gitu ya. Di sini kita nggak punya hak, Bapak Ibu, ada di dalam undang-undang karena ini amanat langsung dari Pak Presiden. Pak Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi, PPK tertinggi gitu ya. Kalau suatu saat beliau mau ngambil jabatan kita nggak bisa klaim gitu ya, karena itu udah haknya beliau gitu ya. Nah, dengan penyetaraan ini Bapak Ibu diamankan karirnya gitu ya. Jadi kalau dibilang penyetaraan ini banyak yang saya nggak mau penyetaraan gitu ya dan lain-lain, penyetaraan ini sekali lagi sifatnya bukan memaksa. Kami selalu sampaikan ke Dagri yang mewakili instansi daerah, ke instansi pusat, kalau Bapak Ibu nggak mau penyetaraan jabatan ya nggak apa-apa gitu ya, nggak ada untung ruginya kok di kami. Bapak Ibu nggak mau penyetaraan, tetapi ruginya di Bapak Ibu. Kenapa saya bilang rugi? Kalau Bapak Ibu rumahnya dihapus, amanat Pak Presiden, rumah Bapak Ibu dihapus, eselon 4 Ibu hilang, eselon 3 Bapak Ibu hilang, Bapak Ibu mau duduk di mana? Gitu ya, di rumah iya, tapi Bapak Ibu nggak dapat gaji. Karena di dalam undang-undang PNS itu diangkat di dalam pangkat dan jabatan. Gaji Bapak Ibu dibayar berdasarkan pangkat dan jabatan. Kalau rumah Bapak Ibu hilang, jabatan Bapak Ibu hilang, gaji Bapak Ibu dibayar berdasarkan apa? Gitu ya, jabatan pelaksana boleh, tapi turun dari kelas 9 ke kelas 7. Penghasilannya artinya berkurang. Nah, penyetaraan ini menjadi salah satu way out. Kenapa saya bilang salah satu? Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Boleh next lagi Mbak Wita? Nah, kalau kita lihat komposisi ASN, memang masih banyak itu guru, tenaga kesehatan, dan pelaksana. Nah, mungkin nanti kita fokusnya ke pelaksana, karena kita memang targetnya di Deputi SDMA itu sedang menyusun kebijakan bagaimana pelaksana ini secara bertahap gitu ya, bisa hijrah ke jabatan fungsional. Karena nanti fokus karir dari PNS itu adalah jabatan fungsional gitu ya. Menguntungkan loh Bapak Ibu jabatan fungsional gitu ya, karena di dalam jabatan fungsional Bapak Ibu naik pangkat, artinya Bapak Ibu naik jenjang, artinya Bapak Ibu naik kelas jabatan, artinya penghasilan Bapak Ibu naik. Kalau di pelaksana, Bapak Ibu mau sampai pangkat mentok pun, misalkan Bapak Ibu S2 gitu, 4A, di pelaksana, di analis tata laksana misalkan, Bapak Ibu ya kelas jabatannya 7, nggak akan naik-naik sampai pensiun juga gitu ya. Mau sampai pangkat puncak mentok pun nggak akan naik. Kalau Bapak Ibu 4A di fungsional, Bapak Ibu di Madya kelas berapa fungsional? 12
gitu ya. Jadi kenapa fungsional menguntungkan? Karena Bapak Ibu naik pangkat, naik jenjang, naik kelas, naik TPP, gitu ya. Artinya take home pay-nya juga bertambah. Nah, semua ini nanti arah karirnya ke pejabat fungsional. Pelaksana ini hanya untuk klaster teknis, gitu ya. Nah, ini akan kami transformasi juga jabatan pelaksana. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian kalau kita lihat kualifikasi pendidikan, nah ini menjadi PR nih, gitu ya. Kenapa menjadi PR? Kita bisa lihat di sini nih, di bawah S1 itu masih banyak. Penyetaraan kemarin, kualifikasi pendidikan di bawah S1 tetap diberikan rekomendasi ke dalam jabatan fungsional. Betul ya? Gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat PP-nya, untuk duduk di dalam jabatan fungsional kategori keahlian adalah syaratnya minimal sarjana. Minimal sarjana, gitu ya. Itu di JF tertentu malah. Misalkan sekarang Widya Iswara pun ahli pertamanya itu wajib S2. Gitu ya, Bapak Ibu boleh dibaca permennya. Nah, kemarin penyetaraan yang D3 pun itu bisa ke anjak ahli muda, bayangkan. Yang SMA pun itu bisa ke analis SDM aparatur ahli muda. Gitu ya. Nah, itu spesial tuh buat hasil penyetaraan. Namun perlu diingat, pasca dilantiknya itu ada kewajiban. Padahal di dalam Permenpan 17 ada syarat tuh di pasalnya bahwa bagi yang di bawah syarat pendidikan itu wajib uji kompetensi dan syarat menempuh pendidikan sesuai dengan syarat jabatannya 4 tahun. Itu ada di dalam Permen 17. Namun kami waktu itu rapat dengan Pak Wapres, dengan Dagri, gitu ya, disampaikan bahwa untuk teman-teman di daerah kalau pakai UKOM dulu yang di bawah S1 kayaknya nggak sempat waktunya, gitu ya. Jadi waktu itu saran dari Dagri, angkat dulu baru UKOM, gitu ya. Saran dari Dagri demikian. Akhirnya teman-teman di daerah yang di bawah sarjana itu tetap diberikan rekom, tetap diangkat. Namun UKOM dan wajib sekolahnya ini nggak kepantau, gitu ya. Padahal itu menjadi syarat. Nah, yang melaksanakan UKOM ini bukan seperti perpindahan, Bapak Ibu. Jadi yang melaksanakan bukan instansi pembina, jadi nggak usah takut. Yang melaksanakan adalah Kabupaten Kolaka. Bagaimana melaksanakannya dipetakan dulu nih oleh BPSDM gitu ya, dan organisasi gitu ya. Berapa banyak yang pejabat fungsional hasil penyetaraan di bawah sarjana dipetakan. Misalkan 7 orang gitu ya, 7 orang. Nah, 7 orang ini nanti dihukum oleh Kabupaten Kolaka aja. Hukumnya hanya sebagai syarat lah gitu ya. Formalitas lah kita bicaranya gitu ya. Jadi kalau misalkan yang di bawah sarjana pun ini ternyata capable melaksanakan fungsi di JF kategori keahlian gitu. Nah, yang paling penting dan nggak boleh dilupakan bahwa ada wajib sekolah 4 tahun. Ini wajib nih Bapak Ibu yang di bawah S1 gitu ya. Karena di dalam Permenpan 17 disebutkan kalau tidak bisa menjalankan kewajiban 4 tahun sekolah, Bapak Ibu diberhentikan nanti dari JF-nya. Gitu ya. Jadi misalkan Bapak Ibu dilantik nih 2021 gitu ya. Nah, di 2025 Bapak Ibu ternyata nggak S1 juga gitu ya. Bapak Ibu diberhentikan dari JF-nya. Kalau diberhentikan dari JF-nya konsekuensinya apa? Bapak Ibu jadi jabatan pelaksana, non-job nanti. Gitu ya. Nah, ini perlu dipetakan nih tugas dari kepegawaian dari organisasi untuk mengingatkan. Kan kadang-kadang kalau udah duduk tuh suka lupa diri ya, gitu ya. Jadi perlu diingatkan nih, oh Bapak Ibu ada kewajiban sekolah 4 tahun. Gitu. Jadi perlu diingatkan kembali. Nah, ini penting nih, poin penting gitu ya bagi Bapak Ibu yang memang kualifikasi pendidikannya masih di bawah sarjana. Boleh next lagi? Nah, ini komposisi aja, boleh next lagi Mbak Wita. Nah, Bapak Ibu, ini rekomendasi yang kami terbitkan untuk penyetaraan jabatan di instansi pusat. Hampir 45.000 gitu ya di instansi pusat. Itu sudah semua dilakukan penyetaraan jabatan atau penyederhanaan SOTK. Nah, penyetaraan jabatan ini tidak sama jumlahnya dengan SOTK ya. Gitu ya. Jadi SOTK yang dihapus pasti lebih dari ini. Kenapa? Karena banyak yang nggak ikut penyetaraan. Jadi dia ikutnya perpindahan maupun invasi. Gitu ya, karena kan tadi saya sampaikan ini salah satu opsi ya. Nanti saya jelaskan di slide berikut detail. Boleh next lagi Mbak Wita? Nah, ini kalau untuk daerah. Di daerah mungkin jumlahnya pun nggak akan sama dengan Dagri. Karena kan nanti di Dagri sebelum berikan rekom, Dagri akan melihat kembali yang udah pensiun, yang ternyata update-nya dia kosong gitu ya. Ini pasti akan berbeda dengan jumlah di Dagri. Boleh di next lagi Mbak Wita?
Nah Bapak Ibu, tadi saya sampaikan kenapa penyetaraan itu salah satu opsi, gitu ya. Memangnya kalau nggak penyetaraan saya bisa apa, gitu ya. Nah sebenarnya penyetaraan itu kenapa salah satu opsi? Karena ada opsi lain untuk duduk di JF. Di dalam PP ada 4 mekanisme untuk duduk di JF. Yang pertama itu dengan pengangkatan pertama. Pengangkatan pertama itu jalur CPNS, nggak mungkin gitu ya buat eselon 3-4. Cara kedua dengan perpindahan jabatan. Perpindahan jabatan. Cara yang ketiga dengan in-passing. In-passing ini khusus untuk JF baru. Gitu. Jadi kalau in-passing nasional sudah habis, sudah selesai. Nah untuk mekanisme kedua dan ketiga itu memperhatikan pangkat dan golongan. Kalau di penyetaraan kan enggak ya. Bapak Ibu di eselon 4 pangkat golongannya udah 4A, Bapak Ibu tetap di muda, nggak mungkin ke media. Karena penyetaraan itu prinsipnya dari jabatan ke jabatan, tidak memperhatikan pangkat golongan. Kalau dengan perpindahan jabatan dan in-passing, pangkat golongan diperhatikan. Jadi Bapak Ibu eselon 4, golongan pangkatnya 4A itu nanti ke media. Gitu ya. Tetapi perpindahan jabatan ini mensyaratkan uji kompetensi. Beda dengan penyetaraan. Uji kompetensinya dilaksanakan oleh instansi pembina. Misalkan Bapak Ibu mau perpindahan ke JF Perencana, yang melaksanakan ya Bappenas. Mau perpindahan ke analis kebijakan, yang menyelenggarakan adalah LAN, bukan Menpan, bukan Dagri, tapi instansi pembina. Kemudian untuk perpindahan dan in-passing, formasi juga diperlukan. Berbeda dengan penyetaraan. Kalau penyetaraan nggak pakai formasi. Kenapa nggak pakai formasi? Karena jabatan fungsionalnya duduk di formasi jabatan strukturalnya. Nah ini kami perlu sampaikan juga nih, karena banyak teman-teman di daerah pada saat kami melakukan evaluasi jabatan nih, Mbak Wita nih melakukan evaluasi jabatan. Nah si kasub, misalkan contoh kasubdit mutasi kepegawaian, ternyata sudah hilang strukturnya, sudah dapat rekomendasi penyetaraan jabatan sebagai analis SDM aparatur ahli muda, gitu ya. Nah ternyata ini di dalam peta nggak dihapus, tetap hidup nih kasubdit mutasi kepegawaian diisi sama orang lain, gitu ya. Konsep penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan nggak demikian. Kalau kasubdit mutasi kepegawaian ini hilang, dihapuskan, ya dia hilang dari peta, nggak boleh diusulkan FJAP, karena strukturnya udah nggak ada, rumahnya udah nggak ada, apalagi diisi sama orang baru, gitu ya. Ini perlu kita samakan dulu persepsinya, karena banyak ternyata usulan FJAP itu masih hidup ya, Mbak Wita ya, padahal secara SOTK dia sudah hilang. Gitu. Kemudian untuk in-passing itu juga mensyaratkan pengalaman. Jadi misalkan ada JF baru nih, penata perizinan, punya Dagri, Bapak Ibu sudah dengar pasti ya. Untuk pindah ke penata perizinan, Bapak Ibu harus ada pengalaman di dalam JF penata perizinan, gitu ya, minimal 2 tahun. Harus ada pengalaman kalau in-passing, mensyaratkan pengalaman. Kemudian kalau perpindahan dan in-passing, Bapak Ibu penghasilan yang dibayarkan sesuai dengan penghasilan JF-nya. Gitu ya, jadi kalau misalkan JF-nya kelas kecil nih, kayak Pranata Humas, ya ngikut Pranata Humas. Gitu ya. Namun ternyata kalau JF-nya kelas besar, kayak Anja, Perencana yang ikut JF-nya. Gitu ya, berbeda dengan penyetaraan jabatan itu dibayarkan sesuai dengan kelas jabatan atau penghasilan strukturalnya. Begitu. Boleh next lagi? Nah ini komposisi JF ya, yang sudah ditetapkan sampai dengan Desember 2021. Ini belum include penata perizinan dan beberapa JF baru. Boleh next lagi? Nah ini kebutuhan JF Pemda. Di sisi kiri itu ada JF terkait perizinan. Ini sudah terbit nih penata perizinan. Investasi ini OTW, pengelola keuangan daerah juga OTW. Jadi ada beberapa instansi pusat mengusulkan JF baru memang pasca penyederhanaan birokrasi. Namun seperti Bapak Ibu ketahui, saat ini kami sedang moratorium. Jadi kami hanya memproses jabatan fungsional yang usulannya sudah disampaikan ke kami sebelum surat moratorium JF keluar. Kenapa harus moratorium? Kabar baik buat Bapak Ibu. Karena kami sedang membenahi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dan mekanisme penilaian kinerjanya. Gitu ya. Kalau sekarang Bapak Ibu ngumpulin kinerja JF itu diukur dengan angka kredit, gitu betul ya? Dan itu administratif. Bapak Ibu ikut rapat, harus ada undangannya, harus ada notulennya, harus ada penugasannya, diusul paknya. Sekarang SKP sendiri, pak sendiri gitu ya. Nah kedepannya ini kami akan melakukan transformasi. Bentuknya apa? Nanti penilaian kinerja untuk jabatan fungsional tidak lagi bentuknya rigid angka kredit. Gitu ya. Jadi yang dinilai nanti adalah ruang lingkup kegiatannya. Diperluas.
Misalkan Bapak Ibu adalah analis SDM aparatur. Kalau sekarang kan butir kegiatan rigid banget ya. Nah nanti pada saat Bapak Ibu analis SDM aparatur, ruang lingkup SDM aparatur ini apa? Itu ada di unsurnya. Kalau sekarang Bapak Ibu baca JF analis SDM aparatur, unsurnya itu ada kepegawaian, kelembagaan, tata laksana, reformasi birokrasi, dan segala macamnya. Itu ada 7 atau 10 saya lupa unsur analisis SDM aparatur. Nah semua unsur ini tidak tercermin di butir kegiatannya memang sekarang. Nah nanti di kebijakan baru kami yang dinilai penilaian kinerjanya adalah dari ruang lingkup unsurnya. Kalau sekarang di analisis SDM aparatur melaksanakan fungsi tata laksana, fungsi kelembagaan, fungsi RB, itu nggak ada angka kreditnya. Nanti karena dia bentuknya di ruang lingkup ada, itu bisa diajukan sebagai angka kredit. Jadi sudah tidak rigid spesifik lagi. Tapi arah kebijakannya seperti itu. Dan nanti ini nyatu dengan SKP. Jadi nggak dua nanti. SKP langsung terintegrasi ke PAK-nya nanti. Gitu ya. Jadi kalau sekarang kan masih SKP sendiri, dupak sendiri gitu ya. Nanti udah gabung, diintegrasi. Gitu ya penilaiannya. Jadi nggak ada double-double. Boleh next lagi? Nah ini tadi saya sudah sampaikan arah kebijakan. Kita sedang menyesuaikan regulasi JF. Tadi saya sudah sampaikan. Jadi nanti penilaian kinerjanya dengan integrasi SKP. Gitu ya, jadi karena dia ruang lingkup, diintegrasi nanti langsung di lembar SKP-nya Bapak Ibu dapat angka kredit berapa. Jadi nanti nggak double-double lagi. Kemudian di simplifikasi jabatan fungsional. Nah ini kami jabatan fungsional kan sekarang ada 200 lebih ya. Nah itu sedang kami lakukan simplifikasi, berkaitan juga dengan moratorium. Kenapa harus disimplifikasi? Karena memang ternyata pada saat kami kaji jabatan fungsional itu ada beberapa yang berkaitan satu sama lain. Gitu ya, misalkan contohnya di Kementerian Keuangan nih dari 10 JF-nya kalau nggak salah ya, itu akan disimplifikasi menjadi 3 digabungkan. Gitu ya, jadi dengan ruang lingkup yang lebih luas nanti per JF-nya. Gitu ya, nggak sempit-sempit gitu ya. Jadi memang itulah tujuannya agar ini nanti berpihak kepada jabatan fungsional. Kemudian penyesuaian tata kelola juga, kemudian kelas jabatan dan jabatan pelaksana. Nah ini juga nanti jabatan pelaksana akan kita transform. Kalau sekarang Bapak Ibu baca Permen 41 2018, jabatan pelaksana ada 3.414 gitu ya. Nah nanti jabatan pelaksana akan kami transformasi hanya menjadi 3 jabatan saja. Ya akan ada revisi Permen 41 gitu. Kemudian kelas jabatan. Nah kalau kelas jabatan, kalau dulu kelas jabatan perancang di Kabupaten Kolaka sama perancang di Menpan itu bisa beda. Gitu ya, Pranata Humas di Menpan, Pranata Humas di Kabupaten Kolaka bisa beda kalau dulu. Analis tata laksana di Kolaka sama di Menpan bisa beda. Sekarang udah nggak bisa, karena kami standarkan. Sudah ada standar kelas. Untuk jabatan fungsional, kami punya kebijakan kelas nasional bagi jabatan fungsional yang sifatnya terbuka. Jadi, tidak ada jabatan fungsional sapu jaga. Analis kebijakan, kenapa dibilang general umum? Karena outputnya bisa disesuaikan dengan unit Bapak Ibu duduk. Saya analis kebijakan di Deputi SDM, saya bisa nggak jadi analis kebijakan di Kabupaten Kolaka? Bisa, tetapi saya merumuskan kebijakan terkait isu-isu strategis di Kabupaten Kolaka. Kalau saya sekarang di Deputi SDM, saya merumuskan kebijakan terkait isu-isu strategis di Deputi SDM. Saya pindah ke Deputi Kelembagaan, ya saya merumuskan kebijakan terkait isu-isu strategis di Deputi Kelembagaan. Gitu ya, jadi bisa disesuaikan dengan unit teknis di mana dia duduk. Tetapi kalau analis kebijakan didudukkan di Pusdatin, ya matilah karirnya, gitu ya. Karena kan tadi itu saya sampaikan tertentu, di garis bawah tertentu, gitu ya. Jadi JE harus based on keterampilan dan keahlian tertentu serta kedudukannya pun harus disesuaikan. Tidak bisa sembarangan, gitu ya. Analis kebijakan duduk di BKP SDM ngapain? Gak ngapa-ngapain, gak ada butirnya Bapak Ibu. Bukan rumahnya. Tapi kalau analis SDM aparatur duduk di BKP SDM, itulah rumahnya. Analis kebijakan duduk di inspektorat, gak ada rumahnya dia. Matilah karirnya, nggak bisa ngumpulin angka kredit. Rumahnya inspektorat adalah PDUPD dan auditor. Gitu ya. Jadi perlu diperhatikan gitu ya kedudukan jabatan fungsional. Gitu ya. Karena banyak kemarin kami usulan penyetaraan itu hanya berdasarkan like and dislike aja. Bahkan ada yang usul pada saat kami validasi, kami bingung antara mau ketawa sama istighfar. Karena ada S1 ilmu pemerintahan, tapi usulnya ke dokter. Ya, kalau semuanya bisa jadi dokter, saya juga mau ya kan? Gitu ya.
Nah nanti salah suntik. Nah itu banyak Bapak Ibu gitu ya. Jadi bukan berdasarkan lagi hobi gitu ya, bukan berdasarkan hobi keinginan. Kalau bapak-bapak ini mungkin hobinya nikah ya, usulnya ke penghulu, ya nggak bisa gitu ya. Tetap harus dengan karakteristik pekerjaan pada saat duduk di jabatan struktural. Kalau kita cari kecocokan 100%, sampai kiamat pun nggak akan ketemu. Kalau kita cari JF yang sesuai dengan jabatan struktural kita 100% nggak akan ketemu. Kenapa? Karena JF dibuat bukan untuk menaungi butir kegiatan jabatan struktural Bapak Ibu. Jabatan fungsional itu dibuat untuk menghandle tusi utama dari organisasinya. Misalkan JF apa ya, dokter, epidemiolog gitu ya, dokter gigi, perawat. Kita bisa kebayang nggak Kementerian Kesehatan bagaimana dia cara mencapai outputnya tanpa JF-JF itu? Nggak akan bisa. Jantung utama dari Kementerian Kesehatan ya JF-JF gitu ya. Jadi kalau kita cari sampai kiamat 100% pun nggak akan ketemu gitu ya. Jadi oleh karena itu pas penyetaraan kemarin kami selalu sampaikan cari yang paling dominan, karena jabatan fungsional hasil penyetaraan begitu banyak keistimewaannya. Ada dikasih fungsi koordinasi tambahan 25% gitu ya, kemudian ada dikasih penyesuaian, kemudian butir kegiatannya boleh dari mana aja asal dapat penugasan gitu ya. Kurang spesial apa coba? Gitu ya, kan ada surat Menpan ya, bahwa untuk JF hasil penyetaraan dalam pengumpulan angka kredit gitu ya, asalkan ada bentuk penugasan dari atasan itu bisa diklaim sebagai angka kredit. Kurang spesial apa gitu ya, sedangkan untuk JF yang reguler itu nggak bisa kayak gitu, harus sesuai dengan ruang lingkupnya gitu ya. Jadi untuk JF penyetaraan ini memang banyak keistimewaannya atau kelebihannya gitu ya. Boleh di next lagi. Nah kalau ditanya tadi kenapa nggak bikin JF baru, kenapa Dagri nggak bikin JF baru, kenapa nggak instansi pembina lain bikin JF baru? Bapak Ibu, bikin JF baru itu nggak gampang. Kenapa saya bilang nggak gampang? Dari jenjang pertama, misalkan mau buat kategori keahlian, jenjang pertama sampai dengan utama atau sampai madya aja, Bapak Ibu harus bisa meng-cascade, membagi butir kegiatannya per jenjang. Bayangkan kalau satu jenjang aja 25 butir, Bapak Ibu bikin 4 jenjang, Bapak Ibu harus meng-cascade 100 butir kegiatan. Gimana caranya? Dan itu nggak mudah gitu ya. Dan itu harus nanti ada uji beban kerja lagi, turun dia ke lapangan, kita lihat apakah dari teorinya nih 100 butir ini emang bener ada pekerjaannya, mencukupi nggak untuk dia disebut angka kredit, mencukupi nggak untuk naik pangkat. Itu banyak perhitungannya gitu ya. Kayak misalkan kemarin Dagri mengusulkan JF Pamong kecamatan, contoh nih, mengusulkan JF Pamong kecamatan, itu kami tolak. Kenapa kami tolak? Karena ruang lingkupnya sempit banget, masa cuma di kecamatan gitu ya, mau sampai ahli utama tapi masa cuma di kecamatan gitu ya. Jadi kami bilang ruang lingkupnya diperluas. Jadi kalau dia mau naik jenjang, dia nggak di kecamatan aja hidupnya gitu ya, dia bisa naik atau mungkin dia bisa ke Dagri kalau misalkan ahli utamanya gitu ya. Karena ini juga berkaitan nanti dengan karir Bapak Ibu, karir pemangkunya kalau dia terlalu sempit gitu ya. Jadi kami selalu sampaikan ke instansi pembina, jangan buat JF yang terkotak-kotak lah gitu ya. Jadi hanya duduk di kecamatan aja atau hanya duduk di eselon 1, eselon 2-nya aja. Kalau dia mau kemana, mau keluar ya pindah gitu. Proses perpindahan jabatan itu nggak mudah gitu ya. Jadi kami banyak pertimbangan gitu ya, kenapa jabatan fungsional itu bisa approve atau memang harus disesuaikan dengan kebijakannya. Nah kalau kita bicara jabatan fungsional, ini ada jenjang nih, untuk yang kategori keahlian dari pertama sampai utama, untuk yang keterampilan dari pemula sampai penyelidikan. Nah ini juga berkaitan sama BUP gitu ya. Banyak yang nanya, kami eselon 4 nih hasil penyetaraan gitu ya, nggak boleh apa BUP-nya sampai 60, nggak boleh, karena ada di PP. Yang naik BUP-nya dari 58 ke 60 hanya yang eselon 3 ke madya gitu ya. Nah Bapak Ibu yang di ahli muda sekarang bisa pensiun 60, 65 pun bisa kalau ngumpulin angka kredit, naik jenjang gitu ya. Jadi jangan ada stigma bahwa kami sekarang duduk di ahli muda sampai pensiun di ahli muda, enggak gitu ya. Bisa aja Bapak Ibu diberhentikan karena nggak memenuhi ekspektasi kinerja, itu kalau buruknya. Kalau bagusnya Bapak Ibu bisa ke JPT gitu ya. Kenapa saya nggak mau bisa ke JPT? Saya kasih contoh aja nih, contoh real di Menpan gitu ya. Contoh real di Menpan dulu ada salah satu kepala bidang di bawah Pak Aba, Bapak Adi Junjunan. Dulu beliau kepala bidang manajemen talenta gitu ya. 2 bulan setelah disetarakan ke ahli madya, beliau menjadi kepala BKP
Kota Bandung ya Mbak Wita ya, Kepala BKPP Kota Bandung, JPT. Itu salah satu contoh aja, gitu ya. Banyak juga yang eselon 4 di Menpan itu ternyata promosi menjadi eselon 3 di daerah. Itu mungkin. Jadi karir sekarang sudah zigzag, gitu ya. Tapi memang banyak sekarang yang bertahan di fungsional. Kenapa? Karena fungsional ini secara BUP lebih tinggi daripada struktural. Yang pertama. Yang kedua, secara kelas jabatan atau penghasilan lebih tinggi daripada struktural. Di salah satu daerah bahkan untuk ahli media, dia duduk di ahli media nih fungsional, kelas 12. Dia TPP-nya doang, TPP-nya aja Bapak Ibu ya. Di ahli media itu bisa sampai 29 juta TPP-nya aja. Gitu ya, kalah Menpan. Itu di salah satu kota, gitu ya. Nah, jadi ini memang menggiurkan karir di jabatan fungsional. Gitu ya. Sedangkan sekarang kalau yang pejabat administrator nih eselon 3 yang mau mendekati BUP itu udah kalang kabut. Yang udah 56, 57 bentar lagi pensiun gitu ya. Mau ke fungsional susah, mesti uji kompetensi gitu ya. Sedangkan yang di fungsional ya terus-menerus naik BUP-nya kalau dia naik jenjang. Gitu ya. Jadi sekarang memang lebih banyak pemilihan karir itu ke jabatan fungsional. Boleh next lagi Mbak? Nah ini tadi saya sudah sampaikan juga yang terkait perpindahan, in-passing, ada syarat pengalaman minimal 2 tahun. Berbeda dengan mekanisme penyetaraan. Balik lagi Mbak Wita, next maaf. Nah ada juga pengangkatan yang keempat nih, tadi saya belum sebutkan. Pengangkatan melalui jalur promosi. Nah jalur promosi ini hanya untuk instansi yang sudah punya kelompok rencana suksesi atau punya program manajemen talenta atau indeks sistem meritnya sudah sangat baik. Gitu ya, nah ini bisa dengan jalur promosi. Kemudian boleh next lagi. Nah pemberhentian JF, banyak ada salah satu instansi yang WhatsApp saya katanya di kabupatennya JF-nya diberhentikan oleh bupati. Nggak boleh, bupati nggak punya hak memberhentikan dari JF. Yang boleh mempunyai hak diberhentikan dari JF hanya instansi pembinanya aja, dengan syarat itu tadi 1-6 di depan. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu mengundurkan diri baru berhenti. Kalau Bapak Ibu diberhentikan sementara sebagai PNS baru berhenti dari JF-nya. Atau kalau Bapak Ibu CTLN atau Bapak Ibu tubal lebih dari 6 bulan, Bapak Ibu ditugaskan secara penuh pada eselon 4, eselon 3, eselon 2 atau yang terakhir tidak memenuhi persyaratan, baru Bapak Ibu diberhentikan dari jabatannya. Ini kewenangan instansi pembina. Gitu ya. Karena Bapak Ibu sekarang kinerjanya itu juga bertanggung jawab ke instansi pembina. Statusnya memang pegawai PNS Kabupaten Kolaka. Tapi misalkan Bapak Ibu JF perencana, Bapak Ibu karirnya nanti ke Bappenas tuh. Yang nilai nanti Bappenas, yang memantau pengembangan kompetensinya Bappenas gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu adalah binaannya Bappenas. Gitu. Nah, untuk yang mengundurkan diri dan tidak memenuhi persyaratan jabatan itu nggak bisa diangkat kembali. Yang lainnya bisa diangkat kembali. Jabatan fungsional Bapak Ibu itu melekat di diri Bapak Ibu sampai Bapak Ibu pensiun. Bukan sampai meninggal ya, sampai pensiun. Gitu. Misalkan Bapak Ibu sekarang nih administrator eselon 3. Kemudian Bapak Ibu dilantik ke JF penyetaraan, misalkan hasil penyetaraan. Terus tiba-tiba Bapak Ibu dipindah ke SKPD lain jadi eselon 3. Gitu ya. Kemudian Bapak Ibu mendekati pensiun mulai gusar. Mendekati 58 mulai gusar, mau balik ke JF ahli medianya biar BUP-nya naik 60, boleh nggak? Boleh. Boleh. Karena itu melekat di diri Bapak Ibu sampai dengan Bapak Ibu pensiun. Itu hak, kecuali Bapak Ibu mengundurkan diri dan tidak memenuhi syarat jabatan. Tidak memenuhi syarat jabatan ini kayak apa sih? Gitu ya. Misalkan ini ditentukan oleh instansi pembina masing-masing. Gitu ya, misalkan ini contoh ya, misalkan pengawas perikanan gitu ya, harus terjun ke lapangan, pengawas kelautan harus terjun ke lapangan, tapi tiba-tiba nauzubillah kakinya putus gitu, contoh ya nauzubillah ya. Nah itu udah nggak bisa melaksanakan tugas jabatan. Gitu ya, atau misalkan agen tiba-tiba matanya ketembak, nggak bisa lihat dua-duanya, ya itu nggak bisa. Ya tidak memenuhi syarat jabatan gitu ya. Boleh next lagi Mbak Wita. Nah ini pola karir, tadi saya sudah mention sedikit sebenarnya. Jadi sekarang di dalam Permen Polo Karir, Permen 22, perpindahan antar jabatan fungsional tidak lagi mengunci harus satu rumpun. Kalau dulu kan harus satu rumpun. Misalkan perencana ke perencana ke analisis sistem aparatur boleh nggak? Dulu nggak boleh, beda rumpun. Kalau sekarang boleh, walaupun beda rumpun boleh, asalkan ada pengalamannya.
gitu ya. Misalkan saya CPNS gitu ya, saya CPNS di BKD gitu ya, saya CPNS di BKD 5 tahun gitu ya. Kemudian saya dipromosikan menjadi Kasubag TU di inspektorat, atau saya dipromosikan di inspektorat lah, eselon 4 di inspektorat. Saya ikut penyetaraan menjadi auditor ahli muda ya. Nah saya ternyata nggak nyambung gitu dengan auditor. Saya lebih suka di bagian kepegawaian. Saya mau pindah ke analis SDM aparatur, boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Saya punya pengalaman di BKD 5 tahun. Kan untuk pindah minimal 2 tahun. Saya punya 5 tahun. Ternyata kualifikasi pendidikan saya manajemen. Boleh saya pindah ke analis SDM aparatur. Kalau dulu nggak boleh, karena beda rumpun. Sekarang boleh. Yang penting syarat pendidikannya terpenuhi, pengalaman jabatannya juga terpenuhi. Nah kemudian kalau sekarang JFI, kalau dulu ya JFI itu nggak ada yang jadi PLT, sekarang ada. Gitu ya, di Menpan pun banyak asdep yang kosong, itu PLT JF-nya. Gitu ya, keuntungannya apa sih jadi PLT? PLT itu menambah nilai plus dalam rekam jejak Bapak Ibu. Jadi contohnya di Menpan nih, dulu beliau eselon 3 ke ahli media gitu ya, kemudian menjadi PLT Sesdep. Pada saat ada seleksi terbuka kemarin, beliau mendaftar, itu menjadi nilai tambah dalam rekam jejaknya. Sekarang alhamdulillah beliau yang duduk definitif Sesdepnya, itu menjadi nilai tambah gitu ya. Kemudian JF itu nggak selamanya duduk di JF, tadi saya udah sampaikan. Bisa dia ke administrator, atau ternyata dulu eselon 4 ke ahli muda, ternyata di eselon 4 di SKPD lain ada yang belum dihapus, dipindah ke situ boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Atau dipromosi ke administrator, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah gitu ya. JF ditugaskan kembali ke struktural, tidak perlu uji kompetensi. Misalkan dulu dia eselon 4 ke ahli muda, ternyata dipromosi ke administrator, dia UKOM nggak duduk di eselon 3? Enggak. Tapi kalau administrator atau pengawas mau ke JF itu UKOM. Gitu ya, bayangkan tuh enaknya Bapak Ibu. Gitu ya, jadi kalau kita mau duduk di struktural, JF duduk struktural nggak perlu pakai UKOM. Tapi kalau struktural mau duduk di JF itu wajib UKOM dan lulus. Gitu ya, boleh next lagi Mbak Wita. Ini karir juga sama, boleh next lagi. Nah ini PR nih, gitu ya, bagi pengelola kepegawaian pasca penyetaraan jabatan. PR-nya apa, gitu ya? Yang pertama, pemetaan rumpun. Perlu dipetakan dulu semuanya keseluruhan. Misalkan contoh di Kabupaten Kolaka ada berapa Ibu izin? 294 ya Bu? Nah 294 di hasil penyetaraan dipetakan nih, ahli muda berapa, ahli media berapa, disetarakan ke JF apa, kualifikasi pendidikannya apa dipetain. Gitu ya, fungsi pemetaannya apa? Mengisi gap kompetensi. Kan kalau penyetaraan JF-nya nggak berdasarkan kualifikasi pendidikan ya, nggak berdasarkan maunya gitu ya. Ini saya kasih contoh di salah satu instansi pusat. Ini contoh real di instansi pusat, itu ada Kabak Humas di salah satu instansi pusat, Kabak Hubungan Masyarakat 5 tahun menjadi Kabak Humas. S1 dia pendidikannya S1 Teknik Kimia. Kabak Humas 5 tahun. Kalau ditanya bisa nggak dia menjalankan fungsi kehumasan? Bisa lah. 5 tahun dia jadi Kabak Humas, itu nggak mungkin nggak bisa. Gitu ya. Akhirnya dia disetarakan ke Pranata Humas ahli media. Menjalankan butir kegiatan JF-nya bisa nggak? Bisa. Emang itu bidangnya dia gitu. Tetapi nggak boleh lupa ada gap kompetensi di sana. Karena seharusnya Pranata Humas diisi dari ilmu kehumasan pendidikannya, ilmu komunikasi, kemudian sosial dan lain-lain. Kemudian instansi ini melakukan apa untuk mengisi gap kompetensinya? Apa yang dilakukan oleh instansi ini nggak bisa pakem. Kenapa? Karena kemampuan keuangan masing-masing instansi itu beda-beda. Gitu ya. Nah kalau instansi ini salah satu bentuknya adalah menyekolahkan kembali pejabatnya ini ke bidang kehumasan. Jadi di S2 kan. Gitu ya. Nah bagi instansi lain itu bisa misalkan hanya bentuk diklat. Gitu ya. Hanya bentuk misalkan dia seminar-seminar yang memang mendukung butir kegiatannya dia dalam melaksanakan butir JF-nya gitu. Boleh. Disesuaikan dengan anggarannya gitu ya. Kemampuan instansinya yang penting nggak boleh lupa ada tugas pengelola kepegawaian untuk mengisi gap kompetensinya. Gitu. Kemudian perencanaan penyusunan jenis, nah itu udah. Boleh next lagi Mbak Wita? Nah ini gap kompetensinya. Sebenarnya kalau kita lihat standar kompetensi nih Bapak Ibu, JF ahli media itu secara standar kompetensi itu di atas si administrator. Jadi sebenarnya mau nggak mau
Walaupun cocok nggak cocok, ya memang tetap harus ada bentuk pengembangan kompetensi. Karena secara level pun itu satu level di atasnya, gitu ya. Memang jadi harus ada bentuk pengembangan kompetensi dari para pengelola kepegawaian. Boleh next lagi Mbak Wita? Boleh next lagi? Nah ini penting nih, surat Menpan ke Mendagri yang akan berakhir di 31 Desember 2022. Poin 1, poin 2 sudah selesai, sudah lewat. Yang paling penting adalah poin 3, penyesuaian JF hasil penyetaraan, gitu ya. Di dalam poin 3 itu dicantumkan jika saat ini ada JF yang tidak berkesesuaian, itu boleh diusulkan kembali untuk mendapatkan rekomendasi ke JF baru yang lebih berkesesuaian dengan mekanisme penyetaraan. Jadi nggak perlu pakai UKOM. Kalau pindah ke JF lainnya pakai UKOM. Nah ini dengan mekanisme penyetaraan sampai dengan 31 Desember. Tapi perlu diingat, Bapak Ibu, perlu diingat bahwa penyesuaian ini bukan berdasarkan suka nggak suka, mau nggak mau. Kenapa bukan berdasarkan suka nggak suka, mau nggak mau? Nggak akan selesai masalahnya. Kalau sekarang Bapak Ibu analis SDM aparatur, duduk di BKP SDM, sudah sesuai. Emang itu rumahnya Bapak Ibu. Tetapi karena Bapak Ibu pendidikannya S1 ilmu agama, mau pindah gitu, jadi penyuluh agama misal. Saya nggak suka mau jadi penyuluh agama gitu, nggak akan selesai masalahnya. Walaupun Bapak Ibu disetujui penyuluh agama, Bapak Ibu harus pindah unit. Gak mungkin di BKP SDM ada penyuluh agama. Kemudian kalau Bapak Ibu jadi penyuluh agama, belum tentu pun Bapak Ibu bisa melaksanakan tusi penyuluh agama. Misalkan one day atau satu hari Bapak Ibu bilang, aduh ternyata lebih enak di BKP SDM gitu ya, ibu kepalanya baik, mau pindah lagi, nggak bisa. Sudah selesai, karena cuma sampai 31 Desember 2022. Jadi dipertimbangkan baik-baik bahwa ini berdasarkan kebutuhan, bukan like and dislike. Jadi jangan sampai ini kayak bola salju gitu loh. Masalahnya malah makin besar, ternyata batas waktunya sudah habis. Saya sampaikan kemarin ke Ibu Kepala bahwa ini berdasarkan kebutuhan. Misalkan ternyata setelah dipetakan dari 294, ada JF yang tertutup, hanya boleh di instansi pembinanya. Kayak kemarin tuh kami lihat hasil penyetaraan ada pembimbing kemasyarakatan, itu tertutup, hanya boleh di Kumham doang. Nah itu disesuaikan penyesuaian. Atau ternyata misalkan di Kabupaten Kolaka ada perancang peraturan perundang-undangan tapi bukan sarjana hukum, itu nggak boleh, diusulkan penyesuaian karena perancang harus sarjana hukum. Atau misalkan JF pekerja sosial di Kabupaten Kolaka ada yang dari S1 sosial, itu juga nggak boleh, harus penyesuaian. Yang seperti itu yang disesuaikan. Atau misalkan dia teknik tata bangunan dan perumahan tapi S1-nya ilmu agama, nah itu disesuaikan, boleh gitu ya. Tetapi misalkan beliau kemarin contoh sama Bu Kepala ngobrol, misalkan beliau di pelatih olahraga, namun kualifikasi pendidikannya nggak sesuai. Pertanyaan yang pertama adalah, bisa nggak dia melaksanakan fungsi pelatih olahraga nih? Bisa nggak? Kalau udah bertahun-tahun di situ, kayak kasus si Kabak Humas, ya dia pasti bisa. Emang itu bidangnya dia. Kalau disesuaikan dengan JF yang sesuai dengan kualifikasi pendidikannya, perlu dipertimbangkan kembali. Ada formasinya nggak di unit yang akan dia disesuaikan? Yang kedua, kalau dia disesuaikan ke JF lain, apa bisa dia mengerjakan? Karena selama ini misalkan memang dia di bidang keolahragaan, udah lupa dia sama substansinya, gitu ya, sama sekolah formalnya misalkan. Itu perlu diperhatikan baik-baik. Gitu, karena kan ada beberapa JF yang memang kualifikasi pendidikannya melekat. Gitu ya, misalkan kayak apa? Teknik-teknik tata bangunan lah, penyuluh lah gitu ya. Tetapi kalau kayak JF perencana, JF Pranata Humas, JF analis kebijakan, itu semuanya juga bisa megang Bapak Ibu. Gitu ya, karena itu adalah bidang ilmunya dia yang dia kerjakan selama ini sebelum dia jadi fungsional, waktu dia jadi struktural. Jadi perlu dipetakan baik-baik dulu bahwa ini berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan, suka nggak suka, mau nggak mau. Gitu ya. Karena ini batas waktunya hanya sampai 31 Desember 2022. Boleh next lagi? Boleh next lagi Mbak Wita? Nah ini nanti diusulkannya ke provinsi ke Dagri. Nah perlu diingat walaupun batas waktunya 31 Desember, tapi kan ada alur birokrasi yang harus ditempuh nih. Harus ke provinsi dulu, kemudian Dagri, kemudian dari Dagri harus ada rekomendasi baru dilantik. Ada waktu yang dibutuhkan gitu untuk dalam proses. Boleh next lagi? Nah kalau mekanisme kerja nih kita mulai masuk Permenpan 7 2022. Yang paling penting dari mekanisme kerja ini adalah poin dihapusnya pasal 28 di Permenpan 17. Jadi fungsi koordinasi sudah tidak berlaku lagi. Gitu ya. Nah, Permen 7 ini pun memberikan batas waktu 1 tahun setelah permen ini terbit, artinya Februari 2023.
Jadi paling lambat sampai Februari 2023 fungsi koordinasi itu harus hilang. Gitu ya. Jadi tidak ada lagi koordinator, subkoordinator. Kami di Menpan sudah tidak ada sejak sebelum permen ini terbit, kami pun juga udah nggak ada. Kenapa? Udah nggak ada gitu ya. Karena kami memang sudah menyesuaikan dengan sistem kelompok kerja. Itu aja. Terus kemudian kan ini sebenarnya hanya bentuk penugasan selama masa transisi ya. Di dalam Permenpan 17-nya ada. Gitu ya. Nah, ini perlu diingat nih Bapak Ibu. Jadi jangan sampai nanti karena Bapak Ibu mungkin dengar ini nih harus dihapus segera, dihapuslah bulan ini juga gitu ya. Jangan. Perlu diingat dulu bahwa ada klausul di dalam Permenpan 17. Bapak Ibu yang diberikan fungsi koordinasi sebagai koordinator dan support itu mendapatkan angka kredit 25%. Betul? Betul ya? Nah, 25% ini bisa diklaim saat Bapak Ibu naik pangkat, namun harus 1 tahun dulu menjalankan fungsi koordinasinya. Bapak Ibu dilantik di 31 Desember 2021 misalnya ya. Bapak Ibu baru bisa ngeklaim 25%-nya setelah 31 Desember 2022. Di bawah itu belum berhak 25%-nya. Jadi idealnya memang fungsi koordinasi dihapuskan setelah batas waktu tersebut di awal 2023. Pokoknya harus dihapus sebelum Februari 2023. Masa 1 tahun setelah terbit permen ini. Gitu ya. Kemudian kalau fungsi koordinasi ini dihapus, bagaimana sistem kerjanya? Nanti pakai Pokja, kelompok kerja. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya, gitu ya. Nah, ini banyak yang nggak terima juga nih, gitu ya, karena dianggap si koordinator dan support ini adalah adalah kewenangan, padahal bukan. Koor dan support ini bukan jabatan, gitu ya. Jadi makanya saya suka bingung kalau ada orang yang memperkenalkan diri, saya koordinator SDM, gitu ya. Itu bukan jabatan loh, itu penugasan aja tambahan. Jabatan Bapak Ibu adalah jabatan fungsionalnya. Saya analis kebijakan, saya perencana, saya analis SDM aparatur, bukan saya support, saya koordinator. Kami nggak pernah menyebut seperti itu, karena itu hanya tugas tambahan. Nah, sampai dengan nanti berakhir di Desember, perlu saya tekankan bahwa fungsi koordinasi itu nggak boleh ditukar atau dipindah tangankan. Contohnya, misalkan ada Pak Subdit mutasi kepegawaian. Beliau menjadi analis SDM aparatur ahli muda, subkoordinator mutasi kepegawaian. Contoh, misalkan si Kasubdit ini meninggal lah, gitu ya, innalillahi meninggal nih beliau ini, gitu ya. Kemudian yang menggantikan, maaf Pak, masih hidup. Oke, misalkan mutasi lah, misalkan mutasi atau promosi ya, misalkan. Itu doa Pak biar panjang umur Pak, amin ya. Misalkan, nah si subkor ini tidak boleh digantikan. Misalkan dari pelaksana dijadikan koordinator subkor, gitu, nggak boleh. Fungsi koordinasi ini gugur bersama pemangkunya karena melekat di pejabat, bukan melekat di jabatannya, melekat di pejabatnya, gitu ya. Misalkan saya analis kebijakan, koordinator di SDM, saya pindah ke deputi kelembagaan, saya tetap jadi koordinator enggak, karena pemberian fungsi koordinasinya itu melekat di kedudukan saya pada saat saya menerima rekomendasi, gitu ya. Dan lucunya ada di beberapa daerah saya dapat info ada PLT koordinator, lucu ya. PLT koordinator, ada pelantikan pula loh, gitu ya, pelantikan koordinator dan support itu ada, gitu ya. Makanya saya perlu sampaikan bahwa jangan, itu bukan jabatan, gitu ya. Kemudian koordinator dan support ini bukan seperti kewenangan struktural, beda banget. Bapak Ibu walaupun koordinator mau support kayak Bapak Ibu nggak bisa nilai kinerja bawahannya, nggak punya hak tanda tangan SKP. Saya dulu waktu struktural saya bisa tanda tangan SKP Mbak Wita. Saya setelah fungsional, mau saya koordinator kayak support kayak, saya nggak bisa tanda tangan SKP-nya Mbak Wita. Bukan kewenangan saya lagi sebagai pejabat fungsional. Yang tanda tangan SKP-nya Mbak Wita dan SKP saya yang langsung tabah eselon 2 kami. Gitu, ini perlu diperhatikan nih, gitu ya. Kemudian bedanya apa lagi? Bedanya kalau dulu saya struktural, saya mau, misalkan saya dapat tugas dari Pak Amba nih, Wita ada tugas nih buat kamu. 100%, misalkan pencapaiannya 100%, saya bisa langsung lempar ke Mbak Wita, ini tugasnya nih, kerjain 100%, saya bisa hanya delegasi. Kalau saya jadi fungsional, atau saya jadi koordinator atau support, nggak bisa lagi bentuknya. Bentuknya tetap pembagian mekanismenya secara fair, nanti saya jelaskan di mekanisme kerjanya. Boleh next lagi Mbak Wita? Nah ini misalkan, kalau masih ada eselon 1, ini eselon 1 ini, pejabat level 1, pejabat eselon 2-nya, nah di bawah langsungnya pejabat fungsional. Squad team ini nggak perlu dicantumkan di dalam SOTK karena ini bentuknya agile squad team ini.
bisa berubah-ubah, tergantung dari renstra. Gitu ya, misalkan sekarang di bawah Pak Aba nih, misal contoh saya ilustrasi ya, di bawah Pak Aba dulu ada 3 kabit. Kabit manajemen talenta, kabit manajemen karir, kabit pengembangan kompetensi. Nah, 3 kabit ini menjadi ahli media, koordinator, 3-tiganya. Anjak media koordinator talenta, anjak media koordinator karir, anjak media koordinator pengembangan kompetensi. Gitu ya. Nah, pas koordinator dan subkor hilang, si ahli medianya ini 3-tiganya mantan koordinator, wajib nggak jadi ketua tim? Nggak wajib. Itu tergantung Pak Aba. Ternyata Pak Aba bilang, oh si Mita nih nggak layak nih jadi ketua tim, Mbak Wita aja yang jadi ketua tim. Boleh nggak? Boleh. Ketua tim pejabat pelaksana pun boleh. Misalkan ketua timnya pelaksana, misalkan anggota timnya para pejabat fungsional, bahkan ada yang media. Boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Boleh. Itulah berbedanya dengan fungsi koordinasi. Kalau fungsi koordinasi kan melekat ya, gitu ya. Kalau squad tim enggak. Jadi boleh siapapun menjadi ketua tim dan anggota tim. Itu kewenangan atasan langsung melihat dari kualifikasi dan kompetensi. Gitu ya. Nah, boleh di next lagi? Boleh next lagi? Nah, jadi nanti ketua tim ini bertanggung jawab, saya misalkan saya ketua Pokja penyetaraan jabatan. Saya bertanggung jawab secara langsung kepada Pak Asdip, eselon 2 saya. Kemudian Mbak Wita selaku anggota tim apa kewajibannya? Mbak Wita bertanggung jawab terhadap hasil kerjanya ke saya. Bertanggung jawab hasil kerjanya ke saya. Namun beda dengan struktural. Kalau struktural dulu nih, misalkan di bawah saya ada 4 orang. Ada Mbak Wita, ada Mbak Nika, ada Mbak Kakak, ada Mbak Cindy. Kalau saya struktural, 100% hasil kerja saya bisa bagi 4 nih. 25, 25, 25, 25. Saya nggak dapet. Saya nggak kerja. Tapi bisa saya pertanggungjawaban ke Pak Aba 100%. Saya jadi ketua tim, saya bagi 5. Saya hitung. Saya 1, staff di bawah saya 4 orang dibagi 5. Jadi masing-masing mendapatkan beban tugas, beban kerja yang sama masing-masing 20%. Kemudian kewenangan saya sebagai ketua tim apa bedanya sama Mbak Wita? Saya bisa menentukan ritme kerja. Misalkan saya bisa ngomong ke anggota tim saya mau laporan sama saya setiap minggu di Jumat, laporan progresnya sampai mana, itu bisa. Jadi saya juga bisa memberikan beban kerja sesuai dengan karakteristik tim saya. Misalkan tim saya mungkin ada yang orangnya nggak pay attention to details, orangnya tuh ceroboh gitu misalkan. Saya nggak akan kasih yang berkaitan dengan kedetailan. Mungkin dia nanti lebih ke laporan gitu ya. Nah misalkan Mbak Wita nih orangnya detail, Mbak Wita gitu ya. Saya nanti kasih ke Mbak Wita yang berkaitan dengan detail-detail. Saya bisa menentukan tugas mana yang mau saya berikan ke anggota tim. Itu tugas saya sebagai kewenangan saya sebagai ketua tim gitu ya. Jadi yang membedakan sama struktural pembagian kerjanya, dan saya pun tidak bisa menilai kinerja anggota tim saya, nggak bisa. Walaupun saya anggota tim, saya nggak bisa tanda tangan SKP-nya Mbak Wita dan anggota tim di bawah saya. Saya hanya bisa memberikan rekomendasi kepada pejabat penilai kinerja, yaitu Pak Aba. Rekomendasi sifatnya sunnah, didengar alhamdulillah, yang enggak juga mau apa, gitu ya, sunnah, gitu ya. Jadi saya memberikan rekomendasi aja ke Pak Aba. Saya cuma bilang anggota tim saya namanya Mbak Rahma Wita, dia begini, kinerja bagus gini, itu nanti di Pak Aba eksekusinya. Saya nggak punya kewenangan menilai. Itu bedanya dengan struktural, gitu ya. Nah, anggota dan ketua tim ini bebas ditentukan oleh pejabat penilainya, oleh atasan langsungnya. Mau siapa pun boleh duduk di sana. Gitu. Tapi perlu diperhatikan, gitu ya, karena ini berkaitan dengan capaian output organisasi. Jangan sampai yang menjadi ketua tim itu tidak mencerminkan kebutuhan pencapaian outputnya. Misalkan outputnya adalah misalkan pembuatan peraturan bupati terkait pengelolaan anggaran, contoh misalkan ya, pengelolaan anggaran. Tapi yang menjadi yang menjadi ketua timnya ini adalah misalkan JF PPBJ gitu, yang nggak nyambung gitu ya. JF-nya yang mengepalai tim ini memang harus berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Gitu ya. Jadi memang harus disesuaikan kembali yang menjadi ketua tim siapa, yang menjadi anggota tim siapa, disesuaikan dengan capaian output timnya. Gitu ya. Boleh next lagi Mbak Wita. Nanti penugasannya seperti apa? Kalau di kami ada ST, ditetapkannya oleh Pak Deputi. Kalau di kami, gitu ya, karena sifatnya ejar. Kalau di Bapak Ibu boleh nanti misalkan kepala dinasnya yang bikin ST-nya, ST penugasannya boleh.
gitu ya, boleh nanti mekanismenya disesuaikan, gitu ya. Atau nanti yang memberikan ST-nya ada tantangan ibu kepala BKPSDM, boleh juga, yang memudahkan saja. Kalau misalkan bu kepala BKPSDM terlalu banyak nih loadnya di bawah beliau banyak, ya kepala dinasnya aja bikin surat penugasannya, gitu ya. Namun perlu diperhatikan jangan 2 bulan ganti, karena ini berkaitan dengan penilaian kinerja. Bagi pejabat fungsional ini diuntungkan bekerja di dalam tim. Kenapa? Karena banyak jabatan fungsional yang angka kreditnya itu lebih besar saat dikerjakan di dalam tim. Saat dia menjadi ketua tim, saat dia menjadi anggota tim, angka kredit yang didapatkan itu lebih besar persentasenya dibandingkan bekerja secara individu. Gitu ya. Jadi ini perlu pertimbangan juga, gitu ya. Nah, kalau terkait kelemahan dari Pokja ini adalah untuk pejabat pelaksana belum ada rewardnya. Belum ada rewardnya untuk pejabat pelaksana. Gitu ya. Kalau fungsional tadi ada persentase besaran angka kredit, sama dia bisa masukkan di dalam tugas tambahan kalau misalkan ada di luar dari penugasannya. Namun untuk pelaksana ini belum ada rewardnya sebagai anggota tim maupun ketua tim. Gitu. Jadi ini perlu diperhatikan baik-baik nih bagi bapak kepala dinas, gitu ya, bagi bapak ibu yang mengepalai satu unit organisasi. Boleh next lagi, Pak Wita. Nah, ini tadi saya sampaikan tugas dari kalau saya di level 1 Pak Deputi bikin rensra ke deputian. Turun ke Pak Aba di Asdep, ada rensra ke Asdepan. Nanti turun dibagi lagi ke anggota tim. Kalau sekarang di bawah Pak Aba itu ada sekitar berapa Pokja ya? 4 Pokja gitu ya. Nah, itu disesuaikan dari rensranya Pak Aba. Misalkan rensra Pak Aba itu ada revisi Permenpan 13. PK-nya Pak Aba revisi Permenpan 13, revisi Permenpan 34. Nanti ditunjuk nih masing-masing anggota tim, ketua tim yang memang bertanggung jawab terhadap revisi Permenpan 13, ketua tim yang bertanggung jawab terhadap revisi Permenpan 34. Jadi nanti disesuaikan dari PK-nya untuk penunjukan ketua tim. Jadi kalau para koordinator atau support mantan struktural nggak jadi anggota tim nggak ada masalah, nggak wajib dia menjadi anggota tim. Gitu, itu nanti murni kewenangan kepala unit organisasi untuk memberikan penugasan. Boleh next lagi? Boleh nggak? Oh baik, Bapak Ibu mungkin paparan dari saya sudah selesai, gitu ya. Silahkan jika ingin nanti ada pertanyaan yang disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ternyata untuk season pertama yang kita sediakan waktu sampai jam 12, ternyata baru setengah 12, materinya sudah selesai. Bapak Ibu peserta sosialisasi yang saya hormati, selanjutnya kami buka sesi pertanyaan. Ya, saya kira karena ini ilmu baru dan pemaparan tadi sekalipun cukup cepat, ya mudah-mudahan teman bisa sedikit menangkap ilmu yang sudah disampaikan. Untuk season pertama mungkin kita buka 3 orang penanya dari kelompok samping. Yang pertama sekretaris Pak Suirman, Pak Dokter Suirman, yang pertama Pak Dokter Suirman, sekretaris Litbang. Yang kedua dari kelompok tengah, sebutkan namanya. Patur. Ya, Andi Pahrul. Kelompok tengah lagi, yang perempuan yang di depan. Baik, untuk penanya pertama, saya silakan Pak Dr. Suirman, silakan mengajukan pertanyaan. Ada mic di tengah, Pak. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini adalah merupakan sosialisasi yang sangat kita butuhkan memang, di mana pasca penyetaraan ini banyak masalah-masalah yang sebenarnya sekalipun kita dokter tapi tidak bisa menjawab. Saya selalu juga diserang karena mungkin saya juga dari inspektorat, juga dari Litbang, ya. Termasuk ada yang bertanya sama saya bagaimana kajiannya itu, kenapa pengawas ditempatkan misalnya di BPMD, seharusnya katanya itu harus ada di inspektorat, ya, JEP pengawas. Pengawas Ya. ditempatkan jadi Di BPMD seharusnya katanya itu jabatan fungsional pengawas harus ada di Pengawas apa Pak? Pengawas pemerintahan? ya, Lebih spesifik Pak, kalau saya tidak salah itu P2 UPD. Darmawati katanya itu menurut Ortala itu harus ada di di inspektorat itu jabatan, ya. Bisa disebutkan JM-nya apa? P2 UPD yang ada di inspektorat. Ya, yang kedua terkait dengan perencanaan, termasuk saya punya perencanaan dan hampir semua perencanaan mengeluh itu kelasnya turun sekali. Yang tadinya TPP-nya itu bisa dia dapat misalnya 1,8, begitu dapat grade-nya itu kelasnya itu turun, akhirnya dia dapat 1,6. Jadi merasa dirugikan. Kenapa katanya saya ini bukan tambah naik, seharusnya naik, tapi ini tambah turun pendapatannya. JF perencana Pak? Iya, perencanaan. Kemudian yang terakhir Bu, terkait dengan Balitbang itu kan akan diharapkan menjadi BRIDA, Badan Riset dan Inovasi Daerah. Saya sudah beberapa diskusi dengan BRIN, tapi ada juga informasi dari yang berkembang bahwa di Kolaka itu belum bisa menjadi BRIDA. Karena kapan jadi BRIDA itu kepala bidang yang ada masih berlaku kepala bidang, belum ada kepala bidang jadi fungsional. Ini mohon petunjuknya Bu, kira-kira seperti apa Balitbang ke depan ini, apakah memang lebih untuk kau jadi BRIDA daripada Balitbang? Balitbangnya sekarang belum Ya. jadi fungsional, strukturnya masih tetap maksud Bapak? Masih struktural, belum jadi Badan Riset dan Inovasi Daerah. Demikian barangkali Bu untuk sementara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bu, ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan masalah jabatan fungsional yang disetarakan. Yang pertama, sampai sekarang kami masih bingung soal penyusunan PAK. Katanya Ibu tadi dalam pemaparannya bahwa penyusunan PAK itu dikembalikan ke instansi pembina. Apakah di kami di jabatan fungsional untuk penyetaraan daerah ini bisa membentuk tim penilai PAK itu? Terus yang kedua, di pemaparan Ibu tadi bahwa jabatan fungsional itu hasil penyetaraan dapat mendapat keistimewaan di tugas-tugas tambahan. Itu kalau dimasukkan di butir kegiatan itu masuk di unsur mana Bu? Di unsur utama atau di unsur penunjang? Nah, terus yang ketiga, masalah tunjangan seperti tadi yang Ibu bahasakan bahwa untuk jabatan fungsional hasil penyetaraan itu masih diberi gaji sesuai dengan jabatan struktural. Kira-kira untuk perubahan tunjangan yang sesuai Perpres itu kapan? Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebutkan nama dari SKPD apa? Baik, nama saya Rahmi dari Dinas Perkebunan dan Peternakan. Adapun yang saya pertanyakan ini sebenarnya menyangkut permasalahan yang ada pada diri saya. Proses penyetaraan jabatan fungsional itu yang dilaksanakan ini sebenarnya ada beberapa polemik yang ditimbulkannya.
Salah satunya adalah golongan 4A itu diberi jatah angka kredit yang sama dengan golongan 3B yang notabene yang baru beberapa bulan dilantik, sementara 4A itu sudah bertahun-tahun menduduki jabatan strukturalnya itu. Adakah regulasi yang memberi dispensasi untuk golongan 4A ini supaya tidak ada kesan yang timbul bahwa ada ketidakadilan di sini, kita bisa lihat. Terus kedua, saya diamanahkan di jabatan fungsional medik veteriner. Kalau dilihat dari segi basic pendidikan yang saya miliki itu teknis bidang peternakan. Sementara di jabatan fungsional itu, Mbak, medik veteriner itu harus berbasic dokter hewan. Apakah saya harus mengikuti uji kompetensi apabila saya tidak berpindah dari jabatan fungsional saya itu? Ibu Terima pendidikannya kasih. apa, maaf? Ya, Pendidikannya apa? pendidikan saya sarjana peternakan. S1 sarjana peternakan, bukan dokter hewan, Mbak. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menjadi fungsional, pejabat fungsional peranata komputer. Manajer. Strukturalnya apa, Pak? Dokumentasi dan penyebarluasan informasi. Harusnya analis hukum. Ya, ya. Harusnya analis hukum. Beda analis hukum juga ada juga di situ, produk peraturan perundang-undangan. Ya, hasil penyetaraan, Pak. Ya, setelah penyetaraan itu dia jadi peranata komputer. Oleh karena itu, barangkali karena kita ini bekerja selamanya ada instansi pembinanya namanya jabatan fungsional. Kebetulan dulu saya mantan fungsional 20 tahun di BKKBN dulu. Jadi seharusnya sebelum kita laksanakan mau sejarah paripurna walaupun pada level 3 ini, pada tahap 3 ini kita sudah harus tuntas ini masalah ini. Seharusnya teman-teman ini setelah menjalankan tugas-tugas fungsi koordinasi dan subkoordinasi ini kan hanya tugas saja, tugas apalagi namanya tadi, bukan tugas pokoknya, bukan tugas jabatannya, tetapi hanya diberikan tugas selama 1 tahun ini sudah hampir berakhir nih. Teman-teman harus mendapatkan 25% dari tugas jabatan sebagai subkoordinasi tadi. Ini yang kita inginkan. Sejak mereka dilantik ini seharusnya yang masih terhampur jabatan-jabatan itu yang identik di setiap OPD itu, taruhlah peranata komputer ada lagi di mana-mana itu, terhampur kemana-mana. Maksud saya, kalau memang ada instansi induknya, tolong Kemenpan RB pikirkanlah kami di daerah juga ini. Daerah ini miniatur daripada pemerintah pusat juga, Bu. Apa yang diatur di pusat kami atur juga di daerah ini. Seperti itu. Kalau di daerah di pusat sana bisa disimplikasi, disederhanakan lebih bagus lagi, supaya peranata komputer ada induknya di daerah juga, dan tugas pokok yang lain seperti penyuluh perikanan tadi harusnya ke provinsi. Tidak ada pertimbangan secara yuridis kayak itu. Kenapa harus di pemerintah kabupaten kota yang merupakan bukan tugas kewenangan diadakan lagi tugas itu? Ini yang jadi permasalahan daerah, Bu. Ya, permasalahan daerah ketika aparatur bermasalah maka budgeting itu bermasalah. Ini akhirnya kami jangan bulan-bulanan BPK lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah Singkat-singkatnya, Pak. ya, masalah koordinator tadi ini, Bu. Tolong barangkali diturunkan dalam bentuk Permenpan RB tentang mengatur substansi angka kredit yang harus ditetapkan oleh teman-teman untuk menjadi tugas pokoknya. Ini belum ada satupun, Bu, ini. Kecuali barangkali yang sudah ada memang. Angka kredit penyetaraan. Iya, angka Itu kreditnya sudah mereka. ada. Ya, oke, Bu. Tetapi agregasi dari setiap kegiatan yang harus dinilai Itu sudah ada juga, Pak. sudah ada juga. Tolong diturunkan secepatnya, Bu, supaya teman-teman ada pedomannya mereka. Terima Ada, kasih. Pak, di dalam peraturan Ya, masing-masing. terima kasih, Bu. Kalau sudah ada, berarti teman-teman saya sudah bisa bekerja dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita melanjut?